Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan, rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau kehilangan kesempatan untuk sholat di malam hari, min waja'in, karena sakit, au ghairihi, atau alasan lainnya, shalla minan nahari 12 rak'atan, maka beliau sholat di siang hari di waktu duha 12 rak'atan, sebanyak 12 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ilmu mustalah hadis ini termasuk hadis fi'li. Hadis yang merupakan penjelasan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Rasul. Tapi yang berkata atau yang menceritakan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengisahkan atau menceritakan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kategori hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini Rasul dikisahkan oleh Ibunda Aisyah kalau beliau tidak sempat sholat malam min waja'in, karena sakit, au ghairihi, atau karena alasan lainnya. Di antaranya di sini disebutkan oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, ka ghalabati naumin au udhrin ahamma minhu, yaitu seperti ngantuk yang sangat karena terlalu lelah misalnya, atau alasan lain berupa udhrin ahamma minhu, alasan apa saja yang menurut Rasulullah SAW dalam pandangan syariat lebih penting, tingkatnya lebih tinggi dari sholat malam. Maka beliau melakukan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Shalla minan nahari 12 rak'ata. Salah seorang ulama yang lain, Ibnu Hajar, tapi bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Ilah fi Syarhil Mishkah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Rasulullah SAW sholat 12 rakaat di siang hari, yaitu jabran li fadilati qiyamil lail la qada'an lahu. Jadi 12 rakaat yang beliau lakukan di siang hari ini atau di waktu duha ini bukan sebagai qada salat malam ya, tapi sebagai jabran, penambal saja. Penambal atau mengganti keutamaan qiyamul lailnya, bukan mengganti qada qiyamul lail, tidak. Mengapa? Idz laysat salatul laili minhu fil adadi kadzalik. Karena jumlah rakaat salat malam yang kita dapati dari riwayat Rasulullah SAW itu bukan 12. Bilangan ganjil biasanya ya. Bukan 12.
Wal qada'u la yazidu ala adadil ada, dan yang namanya qada itu harus sama rakaatnya dengan yang diqada. Rasulullah SAW melakukan sholat di siang hari untuk memperoleh ganti keutamaan sholat, meskipun dengan sholat yang lain. Beliau ingin tidak kehilangan fadilah keutamaan sholat malam dengan melakukan sholat yang lain. Akan tetapi para ulama mengatakan sholat sunnah itu secara umum dapat diqadha, terutama yang ada dalil khususnya, seperti misalnya sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Itu bisa diqadha bagi siapa yang terbiasa melakukannya. Lalu satu kesempatan dia luput, tidak sempat melakukannya, maka dia bisa mengqadhanya. Namun juga ada dalil umum. Nah, dalil umum bahwa sholat sunnah itu secara umum bisa diqadha, tapi bukan hadis ini. Hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wad-dalilu ala masyru'iyyati qada'in nafilati haditsu Abi Dawud. Dalil tentang qadha salat sunnah itu adalah hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau berkata, wa sanaduhu hasan. Sanadnya adalah hasan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari cukup banyaknya riwayat sampai pada derajat sahih li ghairihi. Khilafan li tad'if at-Tirmidzi lahu, meskipun Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini dhaif, ada perbedaan pendapat. Yaitu riwayat yang mengatakan man nama an witrihi aw sunanihi falyusalli idza dzakarahu. Siapa yang ketiduran sehingga tidak bisa melaksanakan witirnya, falyusalli idza dzakarahu, maka dia bisa melakukannya ketika ingat. Tentu saja hukum qadha'nya sunnah juga, tidak wajib, karena sholatnya sendiri asalnya adalah sunnah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah faidah hadis ini satu saja. Man fatahu wirduhu li'udhrin yanbaghi an yajburahu fi waqti dhahabi udhrihi kama fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang luput darinya wiridnya. Nah, di sini wirid bisa dimaknai luas, yaitu zikir misalnya ya. Zikir pagi atau zikir petang biasa kita membacanya, atau sholawat. Maka yambaghi, hendaklah, sangat dianjurkan, sangat baik sekali, ayyajburahu, untuk kita tambal, untuk kita lakukan, fi waqti dhahabi udhrihi, di waktu lain ketika uzur itu hilang, ya sudah tidak sibuk lagi, sudah ada kesempatan lagi, maka lakukanlah. Kalau zikir ya, itu bisa diganti dengan zikir yang sama, berarti qadha jatuhnya, atau diganti dengan amal lain yang kira-kira sebanding nilainya di sisi Allah dengan yang kita luput melakukannya itu di waktu biasanya kita lakukan. Maka dia disebut jabr. Jabr itu artinya nambel, atau mendapatkan keutamaan dengan amal yang lain. Mencoba meraih keutamaan tapi dengan amal yang lain, itu disebut jabr. Tapi kalau amal yang kita lakukan adalah amal yang sama persis, maka disebut dengan qadha. Kama fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis terakhir pada bab muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amal-amal soleh. Jadi salah satu bentuk kita berusaha menjaga amal soleh adalah kita berusaha melakukannya rutin. Dan kalau luput karena satu alasan tertentu yang memang tidak bisa kita hindari, maka sebagai bukti kita tetap ingin menjaga amal soleh, maka bisa kita qadha atau bisa kita jabr.